Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Asa Arifah Nusa dengan NPM 2001062002, Program Studi Tadris Matematika IAIN Metro. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan diferensial dengan dosen pengampu Ibu Pika Merliza MPD. Adapun submateri pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, persamaan diferensial koefisien linier non-homogen, materi kedua, persamaan diferensial eksak, dan materi yang terakhir adalah persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Kita masuk pada materi yang pertama, persamaan diferensial koefisien linier non-homogen. Suatu fungsi f(x, y) disebut fungsi homogen bila terdapat n elemen R sehingga berlaku f kx, ky sama dengan k pangkat n f(x, y) dengan n disebut order dari fungsi homogen f(x, y). Jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka disebut dengan PD homogen yang mempunyai bentuk AX plus BY plus CDX ditambah PX plus QY plus RDY sama dengan 0, dengan A, B, C, P, Q, R adalah konstanta. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang non-homogen tersebut, terlebih dahulu harus diperhatikan kondisi yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama, jika A per P tidak sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R, atau A Q min B Q tidak sama dengan 0. Yang kedua, jika A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau A Q min B Q tidak sama dengan 0. Dan yang ketiga, jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Kita masuk ke contoh soalnya. Selesaikan persamaan diferensial berikut. X plus 2y min 4dx dikurang 2x plus y min 3dy sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah x plus 2y min 4dx dikurang 2x plus y min 3dy sama dengan 0. Kita masukkan tadi A, B, C, terus P, Q, R-nya, maka akan menjadi A per P-nya itu 1 per min 2. Kemudian B, Q-nya itu 2 per min 1, dan C per R itu min 4 per 3. Karena kasus di atas nilai satu sama lain tidak ada yang sama, maka kita selesaikan dengan menggunakan kondisi yang pertama, yaitu X plus 2Y min 4 sama dengan U, menjadi DX plus 2DY sama dengan DU, menjadi min 2X min Y plus 3 sama dengan V, itu yang kedua, itu akan menjadi min 2dx min dy sama dengan dv. Kemudian 2dx plus 4dy sama dengan du akan menjadi dx plus 2dy sama dengan du. Itu sama-sama dibagi 2 ya teman-teman. Kemudian menjadi min 2dx dikurang dy sama dengan dv yang akan ditambah sehingga menghasilkan 3dy sama dengan 2du ditambah dv. Kemudian untuk yang kedua itu akan menjadi dx plus 2dy sama dengan du. Kemudian yang bawahnya itu min 4dx dikurang 2dy sama dengan dv. Kemudian akan kita eliminasi dengan dijumlahkan sehingga menghasilkan min 3dx sama dengan du plus 2dv. Sehingga akan diperoleh dy-nya di sini adalah 2du plus dv per 3, dan akan diperoleh dx-nya yaitu min du min 2 dv per 3. Kemudian menghasilkan u dx ditambah v dy sama dengan 0.
Kemudian kita substitusikan DU dan DY-nya sehingga dapat ditulis U dalam kurung min DU dikurang 2 DV per 3 ditambah V dalam kurung 2 DU ditambah DV per 3 sama dengan 0. Kemudian akan kita sama-sama kalikan 3 karena di sini pernya itu 3 sehingga pembaginya atau pernya itu hilang, dapat ditulis menjadi U dalam kurung min DU min 2 DV ditambah V dalam kurung 2 DU ditambah DV sama dengan 0. Kemudian menjadi min U ditambah 2V DU ditambah min 2U ditambah V DV. Kemudian diselesaikan dengan penyelesaian dalam kurung min U per V ditambah 2 DU ditambah min 2U per V plus 1 sama dengan 0. Misal T-nya itu sama dengan U per V, maka DU sama dengan V dt ditambah T dV. Sehingga dapat ditulis min T ditambah 2 dikali V dt ditambah T dV ditambah 1 min 2T dV sama dengan 0. Sehingga menghasilkan min T V dV ditambah 2V dt dikurang T kuadrat dV ditambah 2T dV ditambah dV dikurang 2T dV itu sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan hasil V dalam kurung min T plus 2 dt ditambah 1 min T kuadrat dV sama dengan 0. Kemudian kita peroleh min T plus 2 per 1 min T kuadrat dt ditambah 1 per V dV sama dengan 0. Kita lanjutkan ke penyelesaiannya, kemudian kita integralkan, maka menjadi integral min T plus 2 per 1 min T kuadrat dt ditambah 1 per V dV sama dengan C1 atau konstanta ya teman-teman di sini. Sehingga menghasilkan integral min T plus 2 per 1 min T kuadrat dt sama dengan ln V sama dengan ln C, dengan ln C itu sama dengan C1. Dengan menggunakan integral fungsi rasional, maka akan diperoleh min 1 per 2 ln dalam kurung T plus 1 ditambah 3 per 2 ln dalam kurung T min 1 ditambah ln V sama dengan ln C. Kemudian mendapatkan hasil ln dalam kurung negatif dalam kurung T plus 1 pangkat negatif 1 per 2 ditambah dalam kurung T min 1 pangkat 3 per 2 ditambah V sama dengan ln C. Kemudian diperoleh dalam kurung min T ditambah 1 pangkat negatif 1 per 2 ditambah dalam kurung T min 1 pangkat 3 per 2 ditambah V sama dengan C. Kemudian diperoleh dalam kurung T min 1 pangkat 3 per 2 ditambah V sama dengan C ditambah T tambah 1 pangkat 1 per 2. Itu kita pindah ruaskan sehingga diperoleh hasil dalam kurung T min 1 pangkat 3 ditambah V kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah T plus 1. Kita substitusikan kembali nilai T-nya yang tadi kita peroleh, yaitu sama dengan U per V, sehingga dapat ditulis dalam kurung U per V dikurang 1 pangkat 3 ditambah V kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah U per V sama dengan 1. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu persamaan diferensial ekstrak. Persamaan diferensial dalam bentuk diferensial dinyatakan persamaan diferensial eksak jika ruas kiri persamaan diferensial tersebut merupakan diferensial total suatu fungsi f dikali m dalam kurung x, y dx ditambah n dalam kurung x, y dy sama dengan turunan parsial m terhadap y sama dengan turunan parsial n terhadap x. Dengan kata lain, suatu persamaan diferensial biasa disebut persamaan diferensial eksak jika m x, y itu sama dengan turunan parsial m terhadap y, x, y dan n x, y itu turunan parsial n terhadap x itu sama dengan xy.
Jika bentuk persamaan diferensial eksak adalah m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0, persamaan diferensial dikatakan sebuah persamaan diferensial yang eksak apabila turunan parsial m terhadap y itu sama dengan turunan parsial n terhadap x. Adapun langkah-langkah penyelesaian untuk persamaan diferensial eksak ini adalah yang pertama, tuliskan persamaan diferensial dalam bentuk diferensial, yaitu mx, y dx ditambah x, y dy sama dengan 0. Kemudian, langkah yang kedua adalah kita harus menguji keeksakan persamaan diferensial tersebut dengan cara mencari turunan parsial m terhadap y dan turunan parsial n terhadap x. Jika nilainya itu sama, maka terbukti bahwa persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial yang eksak. Kemudian langkah yang ketiga, jika eksak diintegralkan integralkan m terhadap x atau n terhadap y, itu bisa teman-teman pilih salah satu, sehingga dapat ditulis fx, y sama dengan integral mx, y dx ditambah cy, atau fx, y sama dengan integral nx, y dy ditambah cx. Jadi jika teman-teman mengintegralkan m itu di sininya itu cy, dan jika teman-teman mengintegralkannya terhadap y, maka di sini akan ditulisnya itu adalah cx. Kemudian langkah yang keempat, turunkan fungsi y dan samakan hasilnya dengan nx, y, atau turunkan f terhadap x dan samakan hasilnya terhadap mx, y itu sama dengan tadi. Jika teman-teman itu turunannya terhadap y, maka akan disamakannya dengan n. Jika teman-teman akan menurunkannya terhadap x, maka disamakannya dengan hasil pada nilai mx, y. Atau dapat dituliskan do per do y dalam kurung integral mx, y dx ditambah cy sama dengan nx, y. Atau do per do x dalam kurung integral nx, y dy ditambah cx itu sama dengan mxy. Kemudian langkah yang kelima, integralkan c aksen y untuk memperoleh cy atau c aksen x untuk memperoleh cx. Kemudian langkah yang keenam, tuliskan penyelesaian umum dalam bentuk fx, y sama dengan c. Kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan solusi dari persamaan diferensial berikut ini. X min 2y dx ditambah y kuadrat min 2x dy sama dengan 0. Penyelesaiannya, x min 2y dx ditambah y kuadrat min 2x dy sama dengan 0. Pertama kan kita menguji apakah persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial yang eksak ya teman-teman. Caranya kita cari do m per do y sama dengan do x min 2y per do y sama dengan min 2. Itu karena diturunkannya terhadap y. Dan yang kedua, do n per do x sama dengan do dalam kurung y kuadrat min 2x per do x sama dengan negatif 2. Perlu kita ingat ya teman-teman, untuk yang m itu patokannya adalah dx dan yang n itu kita berpatokan pada dy. Jika di sini m, maka kita harus menulisnya yang berada di depan dx, dan n itu kita menulisnya yang berada di depan dy. Karena nilainya ini sama, maka terbukti bahwa persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial yang eksak. Kemudian kita akan integralkan dengan cara f x, y sama dengan integral x min 2y dx ditambah c aksen y, sehingga diperoleh 1 per 2 x kuadrat dikurang 2xy ditambah c aksen y. Dan diperoleh untuk langkah yang selanjutnya, kita cari do per do y dalam kurung 1 per 2 x kuadrat min 2xy plus c aksen sama dengan y kuadrat min 2x.
Sehingga diperoleh dari hasil turunannya itu 0 dikurang 2x ditambah c aksen y sama dengan y kuadrat min 2x. C aksen y sama dengan y kuadrat, karena di sini 2x-nya sama-sama bisa kita coret ya teman-teman, dan itu hasilnya sama dengan 0. Kemudian kita integralkan kembali c aksen y untuk mendapatkan cy seperti pada langkah yang sudah dijelaskan, sehingga mendapatkan hasil integral c aksen y sama dengan integral y kuadrat dy, menghasilkan cy sama dengan 1/3 y pangkat 3. Teman-teman pasti sudah hafal kan cara mengintegralkan terhadap y ataupun terhadap x. Maka mendapatkan hasil fx, y sama dengan 1/2 x kuadrat min 2xy ditambah 1/3 y kuadrat. Itu kita tinggal substitusikan nilai cy-nya. Sehingga diperoleh solusi dari persamaan diferensial tersebut adalah 1/2 x kuadrat dikurang 2xy ditambah 1/3 y kuadrat. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Ada bentuk persamaan diferensial yang tak eksak, tetapi bila dikalikan dengan suatu fungsi tertentu, maka akan diperoleh suatu persamaan yang eksak. Proses tersebut dinamakan dengan faktor integrasi. Untuk setiap persamaan diferensial linear orde pertama memiliki faktor pengintegralan atau faktor integrasinya, yaitu mu sama dengan bilangan e pangkat integral gx dx. Nah, kemudian tujuan dari faktor integrasi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bahwa adanya hubungan antara persamaan diferensial eksak dan persamaan diferensial tak eksak dengan faktor integral atau integrasi. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui syarat-syarat keeksakan suatu persamaan diferensial eksak. Yang ketiga, untuk mengetahui cara menentukan faktor integrasi pada persamaan diferensial eksak. Dan tujuan yang keempat, untuk mengetahui pada saat kapan faktor integrasi itu akan digunakan. Faktor integrasi digunakan pada saat persamaan diferensial tersebut tak eksak, yaitu nilai do m per do y itu tidak sama dengan do n per do x, sehingga digunakan faktor integrasi untuk mengubahnya menjadi persamaan diferensial eksak. Maka faktor integrasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Terdapat persamaan diferensial mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 tidak eksak. Akan tetapi persamaan diferensial dapat diubah menjadi persamaan seperti di bawah ini. Mu x, y dikali mx, y dx ditambah mu x, y dikali nx, y dy sama dengan 0. Persamaan di atas merupakan persamaan diferensial yang eksak, maka mu x, y disebut sebagai faktor integrasi dari persamaan diferensial. Dengan mu sama dengan bilangan e pangkat integral gx dx, dengan gx di sini adalah rasio dari selisih turunan parsial m dan n, dan dibagi dengan n, atau dapat dituliskan sebagai berikut. Gx sama dengan do m per do y dikurang do n per do x per n. Atau dapat ditulis pula sebagai mu sama dengan bilangan e pangkat integral gy dy, dengan gy di sini juga sama saja rasio dari selisih turunan parsial m dan n yang kemudian dibagi dengan negatif m. Atau dapat dituliskan sebagai berikut. Gy sama dengan do m per do y dikurang do n per do x dibagi negatif m. Penggunaan gx ataupun gy ini tergantung pada permasalahan soal yang diberikan. Persoalan mana yang memberikan faktor integrasi yang lebih sederhana di antara gx ataupun y. Kita masuk ke contoh soal faktor integrasi ya teman-teman. Soal yang pertama, tentukan faktor integrasi dan solusi dari persamaan diferensial berikut. mxy ditambah 4y kuadrat ditambah 1 dx ditambah x kuadrat ditambah 2xy dy sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita misalkan dulu bahwa mx, y-nya itu adalah 5xy ditambah 4y kuadrat tambah 1, dan n-nya itu sama dengan
X kuadrat ditambah 2XY. Karena pada soal ini tidak diberikan keterangan mengenai persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial yang eksak atau bukan, maka akan kita buktikan dengan cara sebagai berikut. Kita mencari do M per do Y-nya dulu ya teman-teman, sehingga hasilnya itu adalah 5X plus 8Y. Kemudian kita cari nilai do N per do X-nya yang menghasilkan 2X ditambah 2Y. Nah, karena nilai do M per do Y dan do N per do X-nya itu tidak sama, maka dapat kita simpulkan bahwa persamaan diferensial tersebut bukan merupakan persamaan diferensial yang eksak. Kemudian kita dapat cari faktor integrasinya atau mu-nya. Dengan langkah yang pertama itu kita cari nilai gx-nya dulu ya teman-teman. Dengan cara gx sama dengan do M per do Y dikurang do N per do X dibagi dengan N. Kita tinggal substitusikan saja yang tadi sehingga dapat ditulis sebagai berikut. 5X ditambah 8Y dikurang 2X ditambah 2Y dibagi dengan N. N-nya tadi adalah X kuadrat ditambah 2XY. Kemudian kita bisa buka ini kurungnya sehingga menghasilkan 5X ditambah 8Y min 2X negatif dikali dengan positif sehingga hasilnya negatif. Sehingga ditulis min 2Y dibagi X kuadrat ditambah 2XY. Kita dapat jumlahkan X dengan X dan Y dengan Y sehingga menghasilkan 3X ditambah 6Y dibagi X dalam kurung X plus 2Y. Ini adalah hasil penjabaran dari X kuadrat plus 2XY. Kemudian kita jabarkan lagi untuk yang atas 3X plus 6Y-nya itu menjadi 3 dikali X plus 2Y per X dikali X plus 2Y. Karena atas dan bawahnya ini memiliki nilai yang sama, maka bisa kita coret keduanya sehingga menghasilkan nilai gx-nya itu sama dengan 3 per x. Nah, karena nilai gx-nya itu sudah kita temukan, maka akan dicari faktor integrasinya. Dengan rumusnya kan tadi mu x sama dengan bilangan E pangkat integral gx dx. Tinggal kita masukkan saja nilai gx-nya sehingga menghasilkan E pangkat integral 3 per x dx. Menghasilkan E pangkat 3 ln X dan menghasilkan hasil akhir yaitu X pangkat 3. X pangkat 3-nya ini adalah faktor integrasinya. Setelah kita peroleh faktor integrasi, kemudian akan kita kalikan dengan PD yang tak eksak tadi sehingga akan menghasilkan PD yang eksak, yaitu X pangkat 3 dikali 5XY ditambah 4Y kuadrat ditambah 1 dx ditambah X pangkat 3 dikali X kuadrat plus 2XY dy sama dengan 0. Hasilnya adalah 5X pangkat 4Y ditambah 4X pangkat 3Y pangkat 2 ditambah X pangkat 3 dx ditambah X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4Y dy sama dengan 0. Kemudian akan kita kelompokkan menjadi 5XY dx ditambah X pangkat 5 dy ditambah 4X pangkat 3 Y pangkat 2 dx ditambah 2X pangkat 4 Y dy ditambah X pangkat 3 dx sama dengan 0. Karena tadi kita menggunakan gx, sehingga kita juga mengintegralkannya hanya yang terhadap X atau yang dx saja. Sehingga dapat ditulis integral 5x pangkat 4 y dx ditambah integral 4x pangkat 3 y pangkat 2 dx ditambah integral x pangkat 3 dx sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah x pangkat 5y ditambah x pangkat 4 y pangkat 2 ditambah 1 per 4 x pangkat 4 sama dengan c atau sama dengan 0. Maka kesimpulan dari materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini adalah hasil pembahasan dapat membuktikan adanya hubungan antara persamaan diferensial eksak dengan faktor integrasi. Kaitannya yaitu dalam persamaan diferensial yang tak eksak, yang dalam hal ini faktor integrasi digunakan untuk mengubah persamaan diferensial yang tak eksak menjadi persamaan diferensial eksak.
Faktor integrasi digunakan pada saat persamaan diferensial tersebut tak eksak, yaitu pada saat do M per do Y-nya itu tidak sama dengan do N per do X, sehingga digunakan faktor integrasi untuk mengubahnya menjadi persamaan diferensial yang eksak. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.